Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hanya karena belas kasih Tuhanlah kita boleh berjumpa dalam saat teduh BPSW Wilayah 4 Gereja Toraja. Dari Jemaat Kota Jakarta kami menyampaikan salam hangat buat saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Berharap keadaan saudara-saudara tetap dalam keadaan yang baik. Dan jika seandainya ada di antara kita yang dalam keadaan yang tidak baik, percayalah bahwa Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita akan sanggup memulihkan kondisi saudara-saudara sekalian. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak di dalam keheningan kita menghadap Tuhan. Mari memuliakan nama Tuhan melalui PKJ 244, sejenak aku menoleh. Saudara-saudara, marilah di dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Saatnya ya Tuhan, kami duduk diam, tenang, membuka hati, pikiran, dan telinga kami kepada sapaan lembut Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Firman yang adalah kebenaran, yang akan menjadi pedoman kepada kami untuk menjalani hidup yang adalah anugerah Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, kami dimampukan melaras hidup kami dan menyelaraskannya dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan, memaknai, dan di dalam pertolongan Tuhan dimampukan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 6-7 demikian.
Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Demikian firman-Nya. Saudaraku, tema renungan kita mengontrol hati. Seorang penulis dari Amerika bernama Rick Riordan mengatakan tentang amarah seperti ini. Jika Anda membiarkan amarah menguasai dirimu, maka nasibmu akan lebih menyedihkan. Mau menggambarkan tentang dampak buruk dari kemarahan. Dan kemarahan itu, saudaraku, yang disorot oleh firman Tuhan pada saat ini. Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Sebuah pertanyaan dari Tuhan kepada Kain. Kain gak terima karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sementara persembahan Habel adiknya diindahkan oleh Tuhan. Hal ini yang membuat Kain menjadi panas. Wajahnya tidak sanggup lagi menyembunyikan kemarahan yang hebat yang sementara bergejolak di dalam dirinya. Dan Tuhan tahu itu. Sehingga Dia hadir menjumpai Kain dengan pertanyaan intervensi terhadap dorongan jahat yang mulai menguasai hati dan pikiran Kain. Tuhan hadir mau menyadarkan Kain yang jiwanya sementara diselimuti oleh amarah yang memuncak kala itu. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan hadir mengajak Kain untuk bercermin lebih dalam pada akar dari perasaan, pada permasalahan yang sesungguhnya yang menggelisahkan jiwanya. Tuhan mau mengingatkan bahwa apakah benar Habel yang membuat hatimu panas? Apa memang Tuhan yang membuat mukamu muram? Bukan. Itu karena tidak mampu menguasai hati, tidak mampu mengontrol dirinya. Saudaraku, kisah Kain menjadi bukti nyata bahwa betapa berbahayanya jika kita panas hati. Ini akan sangat mengganggu fungsi hidup kita. Dan kalau tidak terkontrol, akan banyak dosa lahir di sana. Oleh karenanya, saudaraku, Tuhan mengingatkan Kain untuk berhati-hati pada hatinya yang panas. Kenapa? Karena dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Itu kata Tuhan kepada Kain. Menarik untuk memperhatikan kalimat dosa sudah mengintip di pintu dan ia sangat menggoda engkau. Dalam terjemahan NIV dikatakan, "Sin is crouching at your door, it desires to have you." Kata crouch artinya membungkuk badan, bisa juga diartikan bersembunyi dan siap untuk melompat. Artinya bahwa dosa begitu dekatnya dengan kehidupan Kain pada saat itu. Lanjut di NIV dikatakan, desires to have you. Bahwa dosa itu sangat menginginkanmu dan ia ingin memilikimu. Wow, saudara-saudara, dosa ingin memiliki kita. Di sini Allah menggambarkan dosa sebagai daya yang sangat kuat untuk menguasai kita kapan saja. Karena ia sangat menginginkan kita. Tuhan menggambarkan dosa sebagai kekuatan yang akan terus menggoda. Seperti binatang buas, siap menerkam, siap menelan siapa saja dan kapan saja. Saudaraku, betapa berbahayanya dosa itu. Dan dalam hati yang penuh amarah tempatnya. Karena itu, firman Tuhan katakan, engkau harus berusaha berkuasa atasnya. You must
rule over it. Ada kata must. Harus. Anda harus menguasainya. Anda harus memerintah di atasnya. Jangan terbalik. Jangan dosa yang menguasai kita. Saudaraku, betapa sayangnya Tuhan kepada Kain. Dia sangat tahu life structure-nya Kain yang suka meledak. Makanya Tuhan ingatkan, berhati-hatilah akan cara seperti itu. Kuasailah dirimu, karena dosa mengintip dan siap menerkammu. Saudara-saudaraku, Tuhan pun hadir mengingatkan kepada kita untuk terus mengontrol hati kita, untuk terus berusaha menguasai diri kita, supaya kita tidak panas hati. Karena ingat, siapapun kita punya potensi dikuasai oleh dosa jika hati kita menjadi panas. Karena itu saudaraku, sebelum kita merebahkan tubuh kita dalam pembaringan istirahat malam kita, mungkin saja dalam interaksi sosial saudara hari ini, mungkin ada setumpuk perasaan kesal, perasaan jengkel, perasaan marah yang mengakibatkan emosi yang tidak sehat. Ketika Tuhan hadir mengingatkan Kain, Dia pun hadir mengingatkan kita pada saat ini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Muka muram diartikan his countenance fail. Wajahnya jatuh. Artinya dia kehilangan sukacita. Tidak ada damai sejahtera diakibatkan oleh amarah. Dan hal ini saudara-saudaraku adalah hal yang sangat buruk, yang sangat merugikan diri sendiri, dan juga bisa mengganggu, bahkan bisa merusak kehidupan orang lain. Dan itu adalah dosa. Karena itu saudaraku, dari reminder Tuhan ini, kita mendapatkan insight bahwa yang pertama, kenali trigger kemarahan saudara. Kenali pemicu-pemicu yang paling gampang menyulut saudara meledak di dalam kemarahan. Kita semua memiliki life structure, memiliki struktur jiwa yang berbeda. Dan setiap orang punya titik sensitif yang berbeda, yang gampang membuat dirinya tersulut oleh emosi, meledak, dan bisa melukai diri, bahkan bisa melukai orang lain. Contoh, ada orang yang merasa terhibur ketika diganggu dengan ledekan-ledekan fisik seperti mancung ke dalam, endut. Namun ada juga yang menerimanya sebagai sebuah penghinaan yang besar. Beberapa waktu lalu, seorang siswi di salah satu sekolah di SMP di Jakarta Selatan bunuh diri karena selalu diganggu dengan rambut Indomie atau rambut keriting, endut. Ada orang yang sensitif jika menyebut masalah keluarga, menyebut masalah kesehatan dan lain-lain. Setiap orang punya pemicu, punya trigger emosi yang berbeda, yang tentunya sangat tergantung dari life structure setiap orang. Karena itu saudaraku, perlu sekali kita mengenal apa yang menjadi faktor yang gampang menyulut kemarahan saudara. Yang kedua, kalau saudara sudah mengenali trigger yang bisa menyulut emosi negatif saudara, seperti firman Tuhan, kita harus berusaha ekstra keras untuk berkuasa atasnya. Karena jikalau tidak, jika kita tidak berjuang menguasai diri kita, maka dosalah yang akan berkuasa atas diri kita. Saudaraku, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Pertanyaan Tuhan yang diajukan kepada Kain sebelum ia melakukan tindakan jahat, sebelum ia membuahkan dosa, yaitu membunuh adiknya sendiri. Dan ternyata reminder dari Tuhan tidak diperhatikannya dan berdampak buruk kepada orang lain, kepada Habel dan juga kepada dirinya sendiri. Saudaraku, pertanyaan ini juga adalah sebuah pertanyaan pengingat, pertanyaan pencegahan sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Mungkin ada di antara kita sementara
dalam hati yang panas dan muka yang muram. Tuhan juga hadir pada kita, bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Berhati-hatilah, dosa mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, dan dosa sangat menginginkan engkau. Menjadi reminder buat kita sebelum jatuh ke dalam dosa akibat emosi yang meledak. Saudara-saudaraku, marilah kita terus berjuang mengontrol hati kita agar real self kita bersama dengan ideal self kita, kata Carl Rogers dalam psikologi kepribadian, bisa bertemu dan bisa menyatu. Dan setelah selesai kita mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini, jika istri saudara bertanya kepada saudara, "Pak, kenapa hatimu panas dan mukamu muram?" Dan jika ada orang lain mengatakan kepada saudara, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Janganlah lekas menjadi marah, apalagi menjadi panas hati. Karena ini reminder bagi kita agar kita tidak dikuasai, agar kita tidak melakukan dosa, agar kita jangan terjebak dalam kesalahan yang besar yang akan berakibat fatal. Karena itu saudaraku, teruslah belajar mengenali diri dan teruslah belajar mengenali trigger-trigger kemarahan saudara. Hal-hal apa yang gampang memicu emosi negatif saudara yang membuat saudara bisa meledak. Berusahalah mengatasinya, berkuasalah atasnya. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. I am here because of your grace. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
Mari saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang datang menjadi pengingat kepada kami sekalian. Ajar kami Tuhan untuk semakin peka akan suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mencintai firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami semakin mengenali pemicu dalam kehidupan kami yang gampang memicu emosi negatif kami yang bisa berdampak buruk kepada diri kami sendiri dan juga di dalam relasi kami bersama dengan orang lain. Dan biarlah Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semakin bisa mengontrol hati kami, bisa menguasai diri kami, agar hidup kami lebih baik, berkenan di depan Tuhan, dan juga bisa berdampak baik bagi sesama kami. Kami berharap Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, kami tidak lagi dikuasai terus oleh dosa, tetapi kamilah yang berkuasa di atasnya. Allah kami yang maha baik, peliharakanlah semua pengurus BPSW Wilayah 4 Gereja Toraja, semua pelayan-pelayan Tuhan dalam lingkup pelayanan BPSW Wilayah 4 Gereja Toraja. Biarlah dengan penuh kerendahan hati, dengan ketulusan, terus menatap pelayanan dengan baik, dan kami semakin menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Peliharakan semua anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam juang hidup mereka, dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Allah kami yang maha baik, peliharakanlah juga bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih dalam perjuangan pemerintah kami di dalam memberantas COVID-19 pada saat ini. Oh Bapa di sorga, ketika malam hari ini kami beristirahat, biarlah kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan penuh ketenangan. Dengan perkenan Tuhan, besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, melanjutkan kehidupan yang baik dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami, dengarkanlah kami, karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Lanjutkanlah perjuangan kehidupan saudara-saudara. John Wesley mengatakan bahwa hal yang terbaik, hal yang terbesar di dalam dunia ini adalah ketika Tuhan terus bersama dengan kita. Tuhan menolong kita.